Pertama kami sampaikan Pak Kanwil
penyuluh agama kita ini di Kabupaten Tanah Datar, mereka sudah melaksanakan kegiatan demi kegiatan, amanah demi amanah, baik yang diamanahkan sesuai dengan titah, tugas dan fungsinya, tetapi mereka juga melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh masyarakat setempat, termasuk juga dari ormas. Contoh yang ormas, mereka melaksanakan tugas penyuluhan di bidang zakat. Bagaimana zakat ini terlaksana dengan baik, bukan saja dari segi masalah pengumpulan, penyaluran, tetapi bagaimana zakat itu memberikan dampak bagi orang yang menerimanya, dan juga menjadikan dampak bagi orang yang menyalurkan. Bagi yang menyalurkan, memberikan dampak kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat banyak, sehingga orang berbondong-bondong tidak ada ragu lagi kemana mereka akan menyalurkan zakat. Dan kemudian dampak daripada yang bersangkutan, bagaimana terdongkrak. Jangan kita menilai lain. Ini sudah terbongkar sama kami, Pak. Sudah sampai kepada kami. Selama ini acuan orang menilai, kawan-kawan menilai itu tidak bagus. Nilainya bagus, Pak, sebenarnya, Pak. Kabupaten ini bagus, Pak. Tapi yang mulai diboleh kemana makan, Pak. Jangan seperti itu. Kalau tidak dibawa itu kan tidak urusan itu. Kita kan yang kita kejar itu apa? Yang dinilai hari ini kan penyuluh itu sosoknya, pribadinya, seperti apa dia menjalankan tusi. Kalau mereka itu ujung tombak, kalau mereka itu adalah garda terdepan, iya. Karena ada juga penyuluh ini, Pak Sarul, Pak Kasih, agak bertentangan. Selawat dan salam adalah kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar beserta Bapak Kasubag, Bapak Kasih Selikup Kemenak Kabupaten Tanah Datar. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tani Emas beserta rekan-rekan kawan-kawan penyuluh agama Islam, baik itu fungsional maupun non-PNS. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salim Paung beserta rekan-rekan penyuluh agama PNS dan non-PNS yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus Purjalu Kabupaten Tanah Datar beserta anggota yang hadir pada sore hari ini. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, izinkanlah kami pada kesempatan kali ini untuk mengekspos kegiatan penyuluh agama Islam non-PNS dalam rangka penilaian Lomba Penyuluh Agama Islam Teladan tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Lanjut. Bapak tim penilai bisa melihat kurikulum PT, nama diberi orang tua Sugi Rahmi SHI, lahir Pianggu 6 Juni 1987, asli Solo, orang rumah Sungai Tarap. Pendidikan terakhir S2 Pasca Sarjana IAIN Bukit Tinggi, alhamdulillah tamat pada tahun 2019. Istri baru satu, dikaruniai 2 orang anak. Istri bekerja di bidan di UPT Puskesmas Tanjung Mas. Lanjut. Anak dulu gitu. Prestasi bisa dilihat di slide. Juara 1 Lomba Penyuluh Teladan tingkat Provinsi
Juara 1 Lomba Penyuluh Teladan tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2021. Juara yang kedua, juara 1 Lomba Mars Penyuluh dalam rangka Hak Kemenak tahun 2017. Yang ketiga, juara 2 Lomba Penyuluh Agama Islam Teladan tingkat Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019. Dan alhamdulillah rekan kami sebagai operator itu merupakan penyuluh agama Islam terbaik 3 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Terakhir, juara 1 Lomba Video Dokumentasi Kegiatan dalam rangka Hak Kemenak tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2020. Dan terakhir diamanahkan menjadi terbaik 1 Lomba Penyuluh Agama Islam Teladan tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2021. Organisasi sekarang di samping sebagai penyuluh juga diamanahkan sebagai Kepala Pelaksana Basnas Kabupaten Tanah Datar. Alhamdulillah antara kami dengan Basnas dengan Kemenak Kabupaten Tanah Datar kami selalu bersinergi dalam bekerjasama untuk mengoptimalisasi pengumpulan zakat, baik itu pengumpulan maupun itu penyaluran. Lanjut. Nah, inilah yang menjadi wilayah binaan kami. Kami sesuai SK yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat itu ditugaskan di wilayah Kecamatan Tanjung Mas. Bahwasanya di Kecamatan Tanjung Mas itu ada 4 nagari, 19 jorong. Yang menjadi objek unggulan kami ini di Nagari Suraso, Jorong Talago Gunung. Data penduduk bisa dilihat di slide nanti. Lanjut. Lembaga pendidikan bisa dilihat di slide. Data masjid ada 15 masjid yang ada di Kecamatan Tanjung Mas, dan alhamdulillah di tahun 2021 ada penambahan 1 lagi masjid. Jadi jumlahnya 16 masjid yang ada di Kecamatan Tanjung Mas. Data musola bisa dilihat, data lembaga bisa dilihat, data media dakwah bisa dilihat, data remaja masjid bisa dilihat, data dai dan mubalik bisa dilihat di slide nantinya, data masjid taklim. Lanjut. Inilah yang menjadi tema kami dalam rangka pendidikan Lomba Penyuluh Agama Islam Teladan tingkat Provinsi Sumatera Barat, menjadikan masyarakat Jorong Talago Gunung sebagai masyarakat sadar zakat. Lanjut. Merujuk dari akar permasalahan itu dilihat dari rekapitulasi pengumpulan dan penyaluran zakat bantuan produktif di Kecamatan Tanjung Mas dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu terjadi penurunan, dan tahun 2020 itu menjadi peningkatan dalam pengumpulan maupun penyaluran zakat produktif tersebut. Lanjut. Melihat dari itu, dari tabel yang kita paparkan tadi, baik itu pengumpulan maupun penyaluran, ada suatu problematika yang kami temukan di lapangan ketika kami ditugaskan untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan di Jorong Talago Gunung itu. Pertama, melihat rekapitulasi pengumpulan zakat mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Yang kedua, menjadi problemnya adalah masyarakat banyak yang tidak memahami tentang zakat itu sendiri. Banyak masyarakat di Kecamatan Tanjung Mas ketika mereka itu mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat masih pribadi masing-masing. Dengan adanya sebuah lembaga, baik itu Basnas Kabupaten Tanah Datar dan juga unit pengumpul zakat di Kecamatan Tanjung Mas, alhamdulillah masyarakat di Kecamatan Tanjung Mas itu sudah menyalurkan zakatnya ke Basnas Kabupaten Tanah Datar melalui UPZ Kecamatan Tanjung Mas. Lanjut. Dari problematika itu muncullah ide yang dijadikan Jorong Talago Gunung itu sangat objek binaan masyarakat sadar zakat. Pertama, kegiatan sehari-hari masyarakat Jorong Talago Gunung itu diantaranya petani dan mayoritasnya menyadap getah pinus. Kabupaten Tanah Datar sebanyak 112 orang penyuluh, kami tetap semangat dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan di tempat binaan kami masing-masing. Pada tahun 2017 melihat grafik tabel yang kita tampilkan tadi, kami lakukan diskusi dengan kantor wali Nagari Sarwaso bagaimana Jorong Talago Gunung itu dijadikan
ikon di Kecamatan Tanah Emas, bagaimana masyarakat di Orang Telaga Gunung itu sadar akan zakat, baik itu zakat profesi maupun zakat hasil pertanian. Selanjutnya melakukan sosialisasi tentang zakat sesuai dengan regulasi yang ada, yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang tata kelola zakat di Indonesia. Selanjutnya inilah hasil yang didapat ketika para muzaki yang menalurkan zakatnya kepada Basnas melalui UPZ kecamatan. Inilah hasil yang diterima oleh mustahik yang membutuhkan. Di antaranya beasiswa pendidikan yang kita prioritaskan bagi orang-orang yang tidak mampu. Yang kedua, modal usaha. Apapun bentuk modal usaha kita berikan bantuan kepada calon mustahik, baik itu usahanya beternak kambing, beternak itik, atau jualan, atau home industri lainnya. Itulah yang menjadi sinkronisasi program Kementerian Agama melalui Basnas Kabupaten Tanah Datar. Hadirin yang berbahagia, metode penyuluhan yang kami lakukan adalah ada 3 metode yang kami lakukan. Pertama, dengan sistem ceramah, melakukan dengan di lokasi binaan, melakukan sistem ceramah. Lalu ada tanya jawab yang disampaikan oleh jemaah binaan. Yang kedua, diskusi agama, membahas seputar permasalahan agama yang tidak bisa dipecahkan di tengah-tengah umat, maka kami lakukan diskusi agama.